terus gimana keadaan stunting itu di Malang khususnya gitu. Oh, kalau menurut teman-teman itu penyebabnya kenapa ya? Apakah kurangnya literasi orang-orang tua tersebut atau seperti apa sih keadaan di sana? Prevalensi stunting di suatu daerah. Wow. Contohnya di wilayah Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai inovasi yang dibuat oleh mahasiswa Universitas Brawijaya, di mana inovasi ini bisa membantu menuju Indonesia Emas 2045. Mengapa? Karena salah satu hal yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang memadai. Namun sayangnya prevalensi terkait stunting masih cukup besar di Indonesia. Nah, inovasi teman-teman ini bisa membantu untuk mengurangi tingkat stunting yang ada di Indonesia dengan inovasinya yang bernama NutriGreen. Langsung aja kita ngobrol bersama dengan ketuanya yaitu Juanda. Halo. Halo Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Kenalan dulu dong, Juanda ini kuliahnya jurusan apa di UB? Jadi saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, program studi Teknologi Hasil Perikanan. Oke, nah ini NutriGreen ini dikerjain berapa orang dan dari mana aja nih mereka? Untuk satu tim kami dikerjakan oleh 5 orang dan kami semua dari prodi yang sama, dari prodi Teknologi Hasil Perikanan. Oke, kenalannya di mana tuh? Dipertemukan dosen atau gimana ceritanya? Kebetulan kami teman satu angkatan dan teman satu himpunan juga. Jadi jadi teman nongkrong lah ibaratnya gitu. Jadi kami kenalnya ya karena teman sebaya gitu kan. Sering ketemu gitu ya. Nongkrong yang diomongin malah ide PKM. Oh, oke. Terus dari mana nih ide yang akhirnya terpilih kok mengenai stunting dan akhirnya teman-teman bikinlah produk NutriGreen ini? Oke, untuk idenya sendiri itu awalnya dari tugas kuliah. Jadi dan juga dosen saya itu merupakan expert juga di bidang spirulina. Jadi ada salah satu mata kuliah kami namanya Tren dan Inovasi Produk Hasil Perikanan. Dan di satu pertemuan itu dosen saya itu membahas soal itu, soal spirulina itu sebagai produk yang mampu meningkatkan atau menambah nutrisi gitu pada tubuh manusia karena kandungan nutrisinya yang lengkap, yang kompleks juga dari protein, vitamin lain dan mineral. Jadi dari kuliah tadi kami disuruh untuk membuat sebuah produk. Nah, muncullah ide ini spirulina untuk dijadikan smoothies gitu. Tapi kalau ditarik lebih jauh nih teman-teman riset juga nggak sih tentang stunting di Indonesia sampai akhirnya kalian yakin oke, produk kita ini bisa jadi salah satu inovasi yang akan menjadi sumbangsih? Iya, kami mungkin risetnya itu selama kurang lebih 4 bulan. Kami dalami dulu apa sih penyebab stunting gitu, terus prevalensinya gimana, terus gimana keadaan stunting itu di Malang khususnya gitu. Sehingga nantinya produk kami itu tidak hanya bisa menjawab pertanyaan itu, tapi lebih diminati oleh masyarakat itu sendiri gitu kan. Oh, berarti kalian udah spesifik banget ya yang jadi target marketnya teman-teman adalah masyarakat Malang itu sendiri. Masyarakat Malang itu. Nah, kalau di Malang temuannya seperti apa nih? Kalau di Malang itu masih lumayan tinggi dan ada beberapa yang saya temuin juga di puskesmas itu beberapa orang tua yang tidak care gitu terhadap nutrisi dan mereka tidak tahu gitu apa saja asupan nutrisi yang penting untuk buah hati mereka, terutama saat masa kehamilan. Karena stunting ini kan awalnya dari masa kehamilan dan 1000 hari pertama setelah kelahiran gitu. Jadi dari temuan itu, dari hasil survei dan riset kami ke Puskesmas, banyak orang tua itu yang tidak tahu apa saja sih nutrisi yang dibutuhkan. Dan tuh banyak juga tinggi badan dan berat badan anak di sana yang tidak sesuai dengan standar yang ada gitu. Wah, sayang sekali ya. Kalau menurut teman-teman itu penyebabnya kenapa ya? Apakah kurangnya literasi orang-orang tua tersebut atau seperti apa sih keadaan di sana? Mungkin salah satu penyebab dari itu mungkin karena kurang literasi juga, kurang pengetahuan orang tua terhadap nutrisi yang dibutuhkan oleh dia selama kehamilan dan juga anaknya setelah lahir. Dan juga itu mungkin faktor ekonomi juga. Karena dari riset yang kami dapatkan juga dari beberapa literatur artikel jurnal itu, tingkat kemiskinan itu berbanding lurus dengan angka prevalensi stunting di suatu daerah. Contohnya di wilayah Aceh. Aceh ini termasuk
5 besar daerah yang termiskin di Indonesia. Dan tingkat stuntingnya juga termasuk ke 5 besar juga. Wah. Seperti itu. Wow, menarik sekali ya. Ternyata ini menjadi masalah atau polemik yang cukup pelik gitu ya, di mana teman-teman juga akhirnya membuat inovasi ini. Tentunya ada harapan untuk bisa memberikan sumbangsi untuk mengurangi angka stunting di Indonesia itu sendiri. Nah, aku masih penasaran nih, apakah teman-teman juga, itu tentu teman-teman kan datang ya ke daerah tertentu untuk penelitian, itu apakah teman-teman menemukan misalnya mereka bilang, oh sebenarnya pemerintah udah pernah loh ada yang misalnya ngajarin ini, atau mungkin ya sambang-sambang ke desanya, atau seperti apa? Ada nggak cerita-cerita seperti itu dari masyarakat? Kalau dari masyarakat sih banyak yang bilang udah sering pemerintah daerah juga datang untuk sosialisasi tentang makanan bergizi dan juga memberikan asupan kayak makanan 4 sehat 5 sempurna untuk ibu hamil dan untuk balita gitu. Tapi mungkin bagi mereka itu cuman apa ya, semacam angin lalu aja gitu. Jadi mereka menganggap itu suatu hal yang gimana bilangnya, tidak menjadi informasi saja informasi untuk saja, mereka. bukan untuk diterapkan setiap hari gitu. Karena problemnya tadi kamu sebut ada 2 ya, jadi bukan hanya soal kebutuhan yang makanan bergizi, tapi ekonominya tadi. Iya. Jadi kalau udah ngerti nih, oke, anakku harus makan ini dan itu, tapi tidak disupport dengan ekonomi, betul. I see, menarik. Jadi menjadi PR bersama nih ya, terutama pemerintah, karena kalau yang nyelesain mahasiswa ya masih jauh ya. Kita kan tentunya membantu dengan adanya inovasi-inovasi. Oke, dari teman-teman itu akhirnya meyakinkan teman-teman bahwa memang perlu adanya sesuatu nih, setidaknya kita tidak menyelesaikan semua masalah, tapi sedikit memberikan bantuan dengan inovasi yang teman-teman dengan nama NutriGreen ini. Nah, NutriGreen ini apa nih? Ini buat pemirsa yang ngelihat dari jarak jauh, ini adalah produk nyata yang dibuat oleh teman-teman. Apa sih NutriGreen ini? Jadi NutriGreen itu merupakan smoothies instan bubuk yang dibuat dari 2 bahan utama sebenarnya, dari spirulina yang tadi sudah disinggung, yang kaya akan nutrisi seperti protein, mineral, dan juga beberapa vitamin. Terus juga NutriGreen ini mengandung tepung kacang guar atau guargam sebagai penambah serat untuk ibu hamilnya, dan juga kami menggunakan madu dan juga pisang alpukat sebagai tambahan asam folat untuk ibu hamil. Seperti itu. Lengkap ya ternyata di situ. Berarti yang boleh konsumsi siapa dan sejak umur berapa? Untuk yang boleh dikonsumsi itu ibu hamil yang diutamakan, terus baru untuk anak balita dari umur 1 sampai 5 tahun. Itu. Oke. Kalau lebih dari 5 tahun? Itu mungkin lebih ke susu lanjutan gitu. Karena ini bentuknya smoothies ya. Smoothies, ya. Jadi bisa jadi camilan juga ya. Betul. Oke, di sini aku lihat gambarnya juga ada alpukat, madu gitu ya. Jadi sebenarnya bahan tambahannya juga cukup bergizi gitu ya. Kalau 1 kali sajian sudah cukup gitu ya untuk entah itu camilan atau mungkin kalau makan berat kurang ya berarti. Kalau makan berat kurang. Masih kurang. Oke. Nah, cara penyajiannya seperti apa? Dan ini kan produknya kita nggak tahu nih di dalamnya, boleh dijelaskan biar teman-teman juga bisa mengimajinasikan ini jualannya seperti apa, penyajian nanti bagaimana. Oke, untuk produk kami ini sebenarnya harganya sendiri itu 36.000, dan juga dalam satu packing ini ada 10 kemasan saset. Yang mana satu saset itu untuk 1 kali saji. Dan juga untuk penyajiannya sendiri bisa diseduh pakai air biasa atau ditambah es batu, atau kalau mau lebih segar lagi bisa di blender dengan es batu gitu. Wih, enak gitu ya siang-siang minum ini. Tapi kalau pakai air panas gitu boleh nggak? Air panas itu boleh sebenarnya, tapi ada beberapa kandungan nutrisinya nanti yang akan ikut terdenaturasi gitu, hilang gitu. I see. Atau mungkin dilarutkan dulu pakai air biasa, baru kasih air hangat, masih oke lah ya. Betul. Menarik nih, ilmu baru juga ya. Kan kadang ada orang yang nggak bisa dingin tapi langsung dikasih air panas gitu ya, itu malah merusak dari gizi yang dikandung di situ. Oke, baik. Nah, aku tuh penasaran, teman-teman ini bisa bikin produk sekeren ini nih, prosesnya seperti apa sih? Dan sampai kepikiran memberikan campuran, ada alpukat, ada yang lain-lain, itu prosesnya gimana? Untuk prosesnya awal itu dari bulan April. April itu awal kami running untuk membuat ini, yang mana itu yang kendala utamanya ya tentu bahan baku, karena bahan baku spirulina ini belum kami dapatkan di daerah Malang. Hah, serius? Ya, jadi kami ini ngambil bahan bakunya dari daerah Madura dan juga dari Cirebon gitu, tapi via online gitu.
Jadi dari situ kami mulai mensuplai bahan baku. Terus kami juga awalnya itu teknologinya pengen pakai freeze drying biar nanti hasil dari nutrisinya itu tetap terjaga. Akan tetapi karena kendala budget juga, jadi kami lebih cari alternatif lain. Kami menggunakan teknologi pakai food dehydrator gitu. Nah, jadilah produk ini gitu. Walaupun hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi awal gitu, tapi tetap mendapatkan hasil nutrisi yang sama gitu. Cuma beda di tekstur dan juga warna dari produk yang dihasilkan gitu. Berapa kali trial and error sampai akhirnya jadilah produk yang layak jual? Trial error itu 2 bulan kalau nggak salah. Soalnya tiap hari gitu ya, iya, kalian nyoba hari. Di lab di kampus? Ruang dosen sama di kos kami gitu. Jadi sambil tidur nggak nyenyak gitu ya, masih kepikiran Nutri-Green. Jadi itu trial errornya itu dikarenakan spirulina ini punya bau dan rasa yang khas. Jadi untuk menghilangkan bau dan aroma yang khas itu kami butuh riset dalam beberapa bagaimana proporsi yang pas gitu untuk menghilangkan itu. Jadi banyak trial error, mencicipi rasa yang awalnya nggak pernah kami coba sebelumnya. Spirulina itu saya juga baru pertama kali nyoba spirulina pas produksi produk ini gitu. Jadi mencoba itu rasanya kurang pas dan juga terus akhirnya dapatlah proporsi yang pas seperti sekarang ini. Yang dominan rasa spirulina itu lebih kecil lah dibandingkan aroma aslinya gitu. Nah sebelum dijual ini teman-teman sempat kayak bagi tester nggak sih, nyobain ke beberapa orang dan sebagainya? Apa tuh respon dari mereka? Untuk tester sih kami bagi di puskesmas dan mereka bilang itu enak karena rasa spirulina ini nggak ada, sedikit ada tapi sedikit. Terus lebih dominan itu rasa susu. Kami juga karena kami pakai milk skim, jadi susu skim. Nah jadi itu dominan rasa susu seperti itu. Itu yang bikin doyan ya, karena betul. Enak juga. I see. Dan setelah lolos uji, terus tester juga ternyata dapat respon baik, akhirnya kalian mulai untuk berjualan. Nah, jualannya di mana nih? Untuk saat ini kami masih di Instagram, jadi via DM atau via WhatsApp saja untuk saat ini. Untuk kami sistemnya itu pre-order. Karena faktor bahan baku tadi dan juga proses produksinya yang lumayan lama, jadi kami pre-order terlebih dahulu, baru nanti kami kirimkan ke pelanggan seperti itu. Nah yang menariknya teman-teman ngambil PKM-nya yang PKMK kewirausahaan. Jadi porsi terbesar dalam penilaian itu adalah produk dan penjualan, atau seperti apa sih kalau di PKMK? Kalau PKMK ini ya betul, lebih ke penjualan Kak. Jadi seberapa besar pendapatan kita dari produk yang kita hasilkan. Dan juga diutamakan produk yang dihasilkan itu memiliki dampak pada sosial dan juga ilmu pengetahuan seperti itu. Udah dapat semua ya, udah kena ya sebenarnya ke arah sana. Terus habis itu dari mencoba penjualan tadi dapat lumayan nggak tuh teman-teman? Untuk saat ini ya lumayan, nggak bisa dibilang lumayan, dan keuntungannya itu sekitar saat ini 20% seperti itu. Tapi lumayan ya untuk percobaan pertama untuk penjualan. I see. Nah, terus dalam pembuatan produk ini tentu kan tadi nggak sendiri, ada tim gitu ya. Nah, dalam kewirausahaan kan pasti macam-macam. Ada yang mikirin produknya, ada yang mikirin distribusinya, marketingnya, apa segala macam. Boleh dong diceritain ke teman-teman. Jadi dalam satu tim Nutri-Green ini ada 5 orang. Yang pertama itu saya sebagai CEO dari produk ini. Terus ada teman saya yang bagian produksi dan quality control, namanya Sulung Rival Ihsan Maulana. Terus ada bagian bahan baku, raw material and pro recruitment control, yang menyediakan bahan baku dan kualitas. Cirebon berarti. Iya, memastikan bahan baku itu tetap tersedia dan kualitasnya bagus. Itu Muhammad Sofiullah. Terus ada bagian finansial yang ngatur pemasukan, pengeluaran selama berkegiatan ini. Itu Ruby Pratita Andriasa. Terus yang terakhir itu ada bagian marketing, itu Aisyah Dwi Nur Cahyani. Gitu. Ada strategi khusus nggak nih teman-teman, kan setelah teman-teman ngelihat nih latar belakangnya, produk kita memang dibutuhkan, dan teman-teman ngelihat nggak ada kompetitor yang serupa atau mungkin jenis produk lain dengan bahan baku yang sama kayak gitu, teman-teman sempat riset nggak? Untuk itu sempat riset kami.
Dan untuk smoothies spirulina sebenarnya udah ada, tapi bukan di Indonesia. Oh, Produk luar, dan harganya itu sangat-sangat mahal. berapa? Sekitar 150.000. Satu saset? Satu Satu box. box? Iya. Oh, jauh ya dengan Iya. teman-teman yang jual 36.000. Wah, jadi yang bikin teman-teman ibaratnya punya winning value-nya adalah harga murah, harga yang tapi murah, nutrisi. kandungannya nggak kalah gitu ya. Iya, betul. Oh, menarik nih teman-teman. Itu seperti disampaikan juga waktu teman-teman presentasi Iya. PKM kemarin. Ya betul. Dari proposal sendiri kami juga lebih mengutamakan itu di latar belakang kami, bahwasanya produk yang ingin kami hasilkan itu gak hanya kaya akan nutrisi, tapi juga memiliki harga yang terjangkau sehingga setiap lapisan masyarakat itu bisa untuk menikmati produk yang kami hasilkan seperti itu. Oh, menarik nih. Iya. Ini kembali ke permasalahan awal tadi yang kamu bilang, yang pertama bukan hanya literasi soal gizi, tapi kemampuan ekonomi juga betul. ya. Sih. Nah, waktu teman-teman ngasih tester terus ngasih tahu misal ke depan mau beli lagi harga sekian, respon dari mereka masih gimana? Terbelikah dengan kemampuan ekonominya? Kami pas di puskesmas itu juga nyebarin kuesioner tentang harga dan juga produk kami, dan sekitar 60% dari masyarakat di puskesmas tersebut menyatakan mampu untuk membeli produk tersebut karena harganya juga terjangkau dibandingkan produk-produk lainnya. Gitu, dengan berat yang 300 gram, 10 kali penyajian, itu membuat mereka ingin membeli gitu, membeli lagi dan lagi gitu. Jadi angin segar dong ya buat teman-teman ke depan. Iya, Oke, nah ini kan PKM udah kelar. Nah, kira-kira apa nih next plan dari tim kalian tentang NutriGreen? Untuk next plan mungkin kami lebih lakukan R&D lagi, research and development tentang produk kami, mengembangkan mungkin teknologi yang awalnya kami ekspektasikan di awal menggunakan freeze drying, terus mungkin lebih meningkatkan pemasaran dan mencoba untuk memasukkan produk kami itu ke situs penjual belian online. Oh, oke. Ya. Terus mengurus beberapa sertifikasi seperti BPOM, halal gitu, untuk memastikan produk ini aman gitu. I see. Tapi untuk kebutuhan administrasi lain sudah terdaftarkan oleh teman-teman atau seperti apa? Untuk saat ini kami udah ngurus sertifikasi hak kekayaan intelektual dan nomor induk berusaha gitu. Oke, jadi kalau ada yang niru-niru ya, habis ini NutriGreen sudah punyanya Juanda dan teman-teman gitu ya. Betul. Oke, ada cerita yang mungkin memorable banget nih selama mempersiapkan NutriGreen ini, ada nggak tuh? Mungkin kalau memorable itu lebih ke saat kami mencoba pertama kali. Kami kan nggak tahu rasanya gimana kan. Kami campurkan proporsi yang lumayan banyak spirulinanya, dan kami pas coba itu rasanya kayak enak dan rasanya kayak pelet ikan awalnya. Wow. Ya, jadi dari situ agak terkejut kami. Rasanya yang terlalu kuat, dan itu jadi kebingungan kami di awal gitu untuk mengembangkan produk ini juga. I see. Jangan-jangan untuk ngetesting berikutnya Om Pimpa, yang kalah Om Pimpa kamu yang nyoba gitu ya. Betul kayak gitu. Aku juga kalau jadi timnya gimana caranya menang terus ya Om Pimpanya. I see. Tapi akhirnya berbuah manis lah ya setelah 2 bulan trial and error. Oke. Nah, kira-kira ada nggak nih pesan dari Juanda dan tim untuk pemerintah lah khususnya untuk sama-sama yuk kita bisa mengatasi stunting yang ada di Indonesia? Mungkin untuk pemerintah kan saat ini sudah masuk era baru, era presiden baru, juga dia juga punya program kerja untuk makan gratis, untuk meningkatkan nutrisi juga, dan juga mungkin saran dari saya bisa melakukan kerjasama dengan produk kami gitu. Kalian dong yang jemput bola ya. Jadi kerjasama dengan produk kami sehingga nutrisi atau produk yang mereka ambil itu dia karya anak bangsa juga. Terus harganya juga lumayan murah, jadi bisa menurunkan kas negara juga. Mantap. Dan juga diharapkan mampu tersebar lah produk ini ke seluruh Indonesia seperti itu. Oke, Instagramnya apa? Pamerin. Oke, untuk Instagram NutriGreen itu NutriGreen_PKMK.
Mantap banget. Jadi buat teman-teman yang tertarik atau kepo-kepo Ya, dulu kepo. boleh lihat di sana ya. Betul. Semoga Juanda dan tim semakin sukses, Nutri-Green next year bisa semakin meluas, banyak yang tahu juga ya. Amin. Dan harapan-harapan lainnya terutama untuk menurunkan angka stunting di Indonesia juga bisa mulai menurunkan angka tersebut. Thank you sudah sharing kesempatan kali ini, dan teman-teman yang nonton juga thank you sudah nonton episode kali ini. Semoga kita bisa banyak belajar dan tentunya melakukan banyak aksi untuk Indonesia. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!